Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersatukan di dalam persekutuan doa yang kami gelar dengan dengar yang mulia ini Tuhan. Bapak yang baik, walaupun kami berbeda tempat, jarak di antara satu dan yang lain, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau, dan kami ingin menyampaikan doa dan permohonan kami pada malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah kami yang Maha Kuasa yang pasti yang mendengarkan segala permohonan kami pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menjawab seluruh dengan kehendak. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir hanya kami yang kuasa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Guru Ibu Ingrid Mauluzaragi, mari kita mengangkat pujian firman. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk kebaikan dan lawatan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyampaikan setiap doa permohonan kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mulai mengerti firman Tuhan, sehingga kami mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, tenang bersama Tuhan. Tenang bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman adalah situasi yang sangat dirindukan oleh banyak orang. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan keluarga, kehidupan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, atau dimanapun kita berada, kita ingin merasakan situasi yang tenang, situasi yang nyaman, situasi yang damai. Namun faktanya Bapak Ibu, tidak jarang juga kita melihat ada orang banyak, bahkan mungkin banyak yang tidak memperoleh rasa tenang di dalam dirinya. Ini mungkin terbukti ya dengan obat, ya obat tidur, apakah obat penenang,
tenang yang bisa membuat kita tidur sejenak atau merasakan rasa tenang sejenak, itu masih banyak dikonsumsi oleh orang. Saya nggak tahu bagaimana dengan kita yang di rumah. Namun kalau kita melihat juga ya, seperti berita-berita mungkin kita lihat ya, ada artis, dia sudah kaya, dia punya materi yang banyak, tetapi dengan tragis dia bunuh diri. Ada beberapa kalau kita lihat ya, berita bahwa ada artis-artis yang cukup terkenal tragis bunuh diri. Kenapa hal itu terjadi? Tidak ada ketenangan dalam hidup. Artinya kita melihat bahwa materi sekalipun ternyata tidak menjadi jaminan supaya hidup kita tenang. Karena banyak orang mengira, bisalah tenang kalau punya uang yang banyak. Belum tentu. Jadi harta itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan hidup tenang. Ada orang yang nggak punya banyak harta, tetapi ada rasa tenang, ada rasa damai dan sukacita yang bisa senantiasa dirasakannya. Tapi pada saat ini kita mau belajar dari satu bagian firman ini, apa yang menjadi kunci ketenangan hati. Dari Daud, dia mengungkapkan satu nyanyian syukur kepada Tuhan. Dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kuncinya di sini kalau kita belajar dari kehidupan Daud, apa yang membuat dia tenang meskipun dia banyak mengalami pergumulan, yaitu dekat dengan Tuhan. Ini yang menjadi kunci sukses Daud supaya dia bisa hidup tenang. Kalau kita mungkin mengenal Daud ya, Daud itu banyak mengalami tantangan di dalam kehidupan. Ketika dia harus berhadapan dengan Goliat, musuh yang sangat perawakannya besar, tetapi dia mampu mengalahkannya karena dia mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan, sebesar apapun masalahku, ketika ada Tuhan, pasti aku akan mampu melaluinya. Kemudian kalau kita melihat persoalan lain yang dia hadapi, ketika Raja Saul hendak membunuh Daud, beberapa kali dicoba untuk membunuh Daud, tetapi Daud mampu melaluinya karena dia ada bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan Daud, bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, sebesar apapun yang menjadi persoalan, sebesar apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupannya, dia mampu karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi ada rasa tenang yang dialami oleh Daud ketika dia dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Mungkin setiap kita yang ada di rumah, kita mempunyai persoalan, kita mempunyai pergumulan di dalam hidup. Entah itu masalah ekonomi di situasi sulit pada saat ini, entah itu masalah kehidupan anak-anak, atau entah itu masalah ya lingkungan pekerjaan, baik itu lingkungan masyarakat, dan mungkin banyak. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang nggak pernah mengalami persoalan, pasti pernah. Tapi bagaimana kita melewatinya? Ada banyak orang ketika mengalami persoalan di dalam hidup, mereka merasa khawatir, gelisah, dan bahkan ada yang sampai berputus asa. Mungkin khawatir, gelisah, mungkin hal yang pada umumnya dialami oleh setiap orang. Tetapi kalau sampai putus asa, di mana pengharapan kita? Dan hari ini kita mengingatkan oleh firman Tuhan supaya kita ada ketenangan, supaya kita ada kedamaian, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat. Artinya hanya dekat dengan Tuhan saja ada ketenangan dalam dirinya. Dan kalau kita melihat lagi ya, karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya tenang. Ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, karena pada saat itu Saul mengejar-ngejar dia ya, mengejar-ngejar untuk membunuh Daud pada saat itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak membunuh Saul pada saat itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang takut kepada Tuhan dan hatinya tenang, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang mau kita lihat di sini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, meskipun
Allah yang menguasai hati. Saya yakin pada saat itu Daud pasti sudah membunuh Saul, tetapi karena Tuhan yang menguasai hatinya, ada ketenangan dalam dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu itu ya tidak dengan amarah, tetapi dia bisa tenang berpikir, dia tidak, sehingga tidak menimbulkan niat jahat di dalam dirinya. Ini juga menjadi ini ya, dampak dari ketenangan itu bertindak tidak gegabah. Lihatlah orang yang tidak tenang itu mengambil suatu keputusan, pasti hasilnya itu pastilah sesuatu yang cenderung akhirnya merugikan kita. Makanya kata orang, ketika marah jangan mengambil suatu tindakan. Karena apa? Kalau di dalam amarah kita mengambil suatu keputusan, itu pasti hasilnya tidak baik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tenangkan hatimu supaya bisa berpikir jernih, kemudian mengambil keputusan. Dan kalau kita melihat ya contoh lain, Salomo, ketika dia diperhadapkan dengan situasi dua orang ibu memperebutkan satu orang anak, apa yang dia lakukan di tengah pada saat itu pemerintahannya, dia harus menyelesaikan masalah itu. Dia datang kepada Tuhan, sehingga dia punya hikmat yang daripada Tuhan, ketenangan hati, berkomunikasi dengan Tuhan, membuat dia mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu, sehingga dia dikenal sebagai orang yang penuh hikmat, orang yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dampak dari ketenangan hati. Apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat itu juga adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita dengan ketenangan hati kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan pergumulan? Apakah ada ketenangan dalam hati kita? Atau hanya kekhawatiran mengapa saja kita nggak bisa bertindak dengan baik? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Daud? Dia meyakini bahwa dekat dengan Tuhan, maka dia akan memperoleh ketenangan. Inilah yang mau kita praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya pada malam hari ini. Bagaimana kita setiap orang yang percaya di dalam hidup yang penuh tantangan, rintangan, kita boleh mengandalkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berkumpul, kita melipat tangan kita kepada Tuhan. Saya nggak tahu kita punya pengalaman tidak, Bapak Ibu. Ketika kita punya persoalan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, kayak si kita mendapatkan kekuatan. Meskipun sebenarnya masalah kita itu tetap ada, pergumulan kita itu masih ada, tetapi kita mendapatkan kekuatan karena kita sudah datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang tukang kayu, dia bekerja dan kemudian tidak sengaja dia menjatuhkan arloji yang sudah sangat lama dia pakai. Kemudian jatuh, dan setelah dia jatuh, kemudian arlojinya jatuh, kemudian tukang kayu ini mencari di tengah tumpukan-tumpukan kayu ya, yang pada saat itu serbuk-serbuk kayu yang pada saat itu sangat tinggi. Kemudian dia cari, dia nggak menemukan arlojinya. Kemudian banyak teman-temannya juga membantu, tidak juga menemukan. Sang tukang kayu ini sedih karena apa? Itu sangat berharga bagi dia. Tapi tidak ada yang menemukan sampai mereka lelah. Kemudian mereka beristirahat. Kemudian ada satu orang anak. Dia sudah menyaksikan bagaimana mereka mencari bagi orang sang tukang kayu dan teman-temannya yang lain untuk mencari arlojinya. Kemudian sang anak ini kemudian dia hanya jongkok, kemudian mendengarkan. Dan kemudian dia mendapatkan arlojinya. Dia berikan kepada tukang kayu, kemudian tukang kayu itu senangnya sangat luar biasa. Dia katakan, bagaimana kami bisa menemukannya sementara kami sudah mencari sampai lelah, kami tidak menemukannya. Dia bilang, aku hanya duduk tenang, kemudian aku mendengar suara tik tik tik. Ternyata itu adalah bunyi dari arloji dan aku dengan gampang mendapatkannya. Apa yang mau kita lihat dari ilustrasi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita tenang, kita akan tahu, kita akan bisa mengatasi, kita akan tahu untuk mendapatkan
solusi yang terbaik ketika ada ketenangan dalam diri. Akhirnya mendapatkan apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya persoalan, mari kita mengambil waktu supaya kita bisa tenang. Caranya dengan apa? Tentunya salah satunya adalah dengan doa ya. Doa itu ketika kita punya persoalan, ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita. Di dalam doa itu kita akan merenung, kita akan meminta kepada Tuhan, sehingga orang yang berdoa itu dia pasti akan mendapatkan ketenangan. Itu sebenarnya satu jaminan bagi kita orang yang percaya ya. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan ketenangan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi yang mungkin pada saat ini kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari terus membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Jangan dikuasai amarah, tetapi kita mau dikuasai oleh Tuhan. Jadi ketika kita marah, mari kita berdoa. Ketika kita mungkin dalam situasi yang mungkin menjengkelkan, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan, supaya semuanya itu bisa ditenangkan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mari tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk boleh senantiasa berseru kepada Tuhan, untuk boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami punya banyak persoalan pergumulan dalam hidup. Bantu kami Tuhan, tolong kami supaya kami punya ketenangan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Engkau akan menolong kami Tuhan, mampukan kami ketika kami mengalami tantangan pergumulan, kami boleh melipat tangan kami untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memampukan kami. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang setia untuk memohon kepada Tuhan. Karena kami yakin janji Tuhan adalah janji yang akan Tuhan tepati dalam kehidupan kami. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Engkau akan memampukan, Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh indah sekali pemberitaan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Salami. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan pujian, merasakan kasih Tuhan. Setelah itu kita bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang akan kita berikan. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi merasakan kasih Tuhan.
sampai ke seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Tentulah Engkau tidak menutup tangan mata. Tentulah Engkau Allah yang tahu keberadaan virus ini Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau beri belas kasih kepada kami manusia di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turun tangan untuk menghentikan penyebaran virus ini ya Bapa. Sungguh, apabila kami mengandalkan kekuatan kami tidak sanggup ya Bapa. Hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami bermohon ya Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang mampu untuk mengendalikan virus ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk saudara kami dimanapun berada yang sudah terjangkit virus corona ya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau juga mau mendidik mereka satu persatu. Kau tolong mereka ya Tuhan. Biarlah dengan mencampur tangan Tuhan, saudara kami ini boleh disembuhkan, boleh dipulihkan dari segala sakit hati, terlebih lagi dari virus corona ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami yang menghidupkan. Engkau yang sanggup untuk memberikan obat ataupun penyembuhan yang sempurna, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan tenaga medis dimanapun Engkau tempatkan mereka ya Tuhan. Terlebih lagi yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran kepada mereka semua ya Tuhan. Terlebih lagi dengan kondisi pada saat ini yang membutuhkan tenaga ekstra di dalam merawat saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Biarlah pelayanan mereka itu semua tidaklah sia-sia. Biarlah Engkau turut ambil bagian di dalamnya. Engkau beri tuntunan kepada mereka satu persatu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan penuh sukacita. Dan Engkau menghindarkan mereka dari terjangkit virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk vaksin virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada-Mu untuk segala usaha yang telah anak-anak Tuhan lakukan. Biarlah Engkau berkati, sehingga vaksin yang ditemukan ini boleh benar-benar sempurna untuk dapat membebaskan umat manusia dari virus corona ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian mujizat itu nyata sebelum kita berdoa bersama dengan pokok doa selanjutnya. Mujizat itu nyata. Atas kuasa Tuhan
Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kudus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Gili Mulia yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh ya Bapak. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam kuasa Tuhan, terutama untuk Bapak Emas Sirait dan Ibu Misna, istri dari Bapak Supati, Bapak Kiai Martono, Ibu Marta Buku Sande, keluarga dari Bapak Marganus Pasang, Ibu El Manulang, Bapak El Sinata, Bapak A. Sibutono, Ibu Erika Mangan. Tuhan, kami mau serahkan saudara kami ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, yang mengetahui keberadaan kondisi mereka satu persatu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang berkuasa itu berbelas kasih turun atas mereka, menjamah sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sudah menyembuhkan mereka. Kami rindu saudara kami di waktu-waktu yang akan datang, di hari esok boleh dipulihkan, disembuhkan, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala dulu. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan, yaitu Ibu Maria, ibunda dari Bapak Asim Tomo, anak kami Kaiko Simanjunta, Ibu Wendelati, Bapak Alhamdulillah, Bapak John Mahadar, Oma Dinawati, Ibu Suprapti, istri dari Bapak Rianto, Bapak Taharudin, Bapak Pandopotan Siagian Gorontalo, Ibu Hotwin Simanjunta, Bapak M. Gultong, Bapak Junu Tabaran, dan Bapak Ian. Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan mereka yang berlangsung puji. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan ya Tuhan, terlebih lagi obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dimakan, biarlah Engkau berkati. Tuhan, kami rindu saudara kami ini dipulihkan dari sakit penyakitnya, untuk dapat beraktivitas kembali, untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat bersama-sama kami bersekutu di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau tidak mungkin meninggalkan mereka
berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Bapak, Engkau mengetahui kerinduan hati mereka yang paling dalam ini Tuhan. Bagaimana mereka merindukan keturunan bagi keluarga-keluarga mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga berbelas kasih, Engkau berikan kesehatan kepada setiap pasangan suami istri ini. Engkau berkati rahim para istri ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada suami juga, sehingga boleh mendapatkan keturunan ya Tuhan. Bapak, kami mau serahkan mereka semua kepada kami percaya waktu Tuhan adalah yang kami tunggu waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gaby Moria Jambi ini ya Tuhan, agar Gaby Moria semakin menjadi berkat dan terang dan terang di tengah-tengah kota Jambi khususnya ya Tuhan. Kau pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, terlebih lagi jemaat Tuhan, agar benar-benar boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan. Kuasai kami satu persatu ya Tuhan. Biarlah setiap kita lakukan itu di bawah panduan atau tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis Gaby Moria, agar Tuhan berikan kesatuan hati di dalam firman. Biar roh yang satu itu boleh membuat kami semakin luar biasa lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam gedung pelayanan khususnya Moria maupun di pos-pos PI. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di pos pelayanan yang jauh daripada kami pada saat ini. Engkau juga berikan kekuatan, berikan kesehatan, terlebih lagi Engkau berikan otoritas kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan firmankan boleh sampai ke tengah-tengah umat ataupun jemaat Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil, terutama pos-pos yang ada di Gaby Moria. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan juga yang semakin diagungkan dan nama Tuhan juga yang semakin ditinggikan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian Allah peduli sebelum kita menaikkan doa-doa kita yang selanjutnya.
GMI wilayah 1 dan 2 Tuhan, terlebih dari untuk rumah ini Tuhan, apabila kami memilih kekuatan ataupun pekerjaan kami Tuhan, kami sungguh tidak mampu. Biarlah Engkau berkarya di dalam apakah yang terlibat di dalam hamba-hamba Tuhan Jemaat untuk dapat mengembangkan GMI wilayah 1 dan 2 ini Tuhan. Berkati dalam hamba Tuhan yang telah Kau pilih ditempatkan di wilayah 1 dan 2. Kau berkati hidupnya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau pakai mereka dengan lebih luar biasa, baik di dalam penyampaian firman Tuhan maupun sebagai seorang anak Tuhan yang mempunyai otoritas sebagai hamba punya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu maupun pendeta, guru Injil, bahkan pekerja dan rekan kuasa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Bishop dan DS yang melayani di wilayah 1 dan 2. Kau berkati, Kau berikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Kau pakai mereka dengan lebih luar biasa lagi. Kau berikan hikmat kepada mereka untuk dapat melayani wilayah 1 dan 2. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk GMI Kanaan yang Kau tahu sudah sekian lama gedung GMI Kanaan disegel untuk penggunaan sebagai tempat ibadah yang Tuhan. Bapak, kami tetap rindu dan berharap kepadamu. Biarlah Engkau turun di dalam pergumulan ini Tuhan. Kami rindu gereja GMI Kanaan agar segera dibuka dan dapat dipakai untuk beribadah jemaat GMI Kanaan. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui apa yang mendalam, baik itu di pemerintahan maupun di oknum-oknum tertentu ya Tuhan. Kau berikan hati kepada mereka, ubahkan hati mereka agar mereka dapat memberikan izin untuk penggunaan gedung GMI Kanaan untuk dapat digunakan kembali untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini hanya di dalam nama kuasa. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka pujian El Shaddai sebelum kita masuk ke pokok doa. Kemudian kita ibadah bersama.
firman Tuhan. Mari kita mendoakan perhubungan kita pribadi. Saya akan memberi waktu sekitar 3 menit untuk kita berdoa masing-masing, tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa doa kami, Dok Sumugi dan berkat melalui hambanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan anugerah serta penyertaan dan pertolongan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian pada malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.